Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya. Dari Abdullah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang hidup pada zamanku, kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian orang-orang setelah mereka." Hadis di atas menyatakan bahwa zaman terbaik yang pernah ada adalah zaman ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam masih hidup. Terang saja, sebab di masa itu Islam diterapkan dengan sempurna, baik dari segi akidah, amal soleh, akhlak, pemikiran, semangat jihad, dan Nabi langsung yang menjadi mentornya. Kemudian zaman terbaik adalah zaman sepeninggal Nabi, lalu zaman sepeninggal para sahabat, lalu zaman sepeninggal para tabi'in, dan seterusnya. Ada kemerosotan yang terjadi di setiap pergantian generasi. Ini merupakan suatu keniscayaan, dikarenakan oleh banyak faktor. Sedangkan kita hidup di era yang berjarak 14 abad dari Nabi. Sudah berapa generasi jarak kita dengan beliau Shallallahu alaihi wasallam? Maka berdasarkan hadis di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa zaman kita ini sudah jauh merosot kualitasnya dibandingkan dengan zaman Nabi. Tapi jangan bermuram durja dulu kawan. Sebenarnya kan mau hidup di zaman apapun, mau bagaimanapun keadaannya, semua itu tetap kembali pada diri sendiri. Sekalipun zamannya baik, tapi kalau orangnya ngaco, ya sama saja. Kalau zamannya ngaco, tapi orangnya baik, ya masuk surga juga. Dan adakah kita menyadari, dengan hidup di zaman sekarang, kita berpotensi memperoleh pahala lebih besar daripada orang-orang terdahulu, termasuk para sahabat. Kawan-kawan tahu karena apa? Karena kita punya teknologi. 1. Pengeras suara. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah jin dan manusia serta segala apapun yang mendengar suara azan dari seorang muadzin kecuali akan menjadi saksi kebaikan bagi si muadzin di hari kiamat kelak. Diampuni bagi muadzin pada akhir azannya, dan setiap yang basah ataupun yang kering yang mendengar azannya akan memintakan ampun untuknya." Pengeras suara dapat kita gunakan untuk beramal baik. Dari hadis di atas, dapat kita bayangkan betapa besar pahala yang diterima oleh muadzin dalam setiap azannya. Setiap makhluk Allah yang mendengar akan menjadi pahala baginya, bahkan memintakan ampun untuknya. Apalagi jika menggunakan pengeras suara. Jika tanpa pengeras suara azan hanya terdengar dalam radius puluhan meter, menggunakan pengeras suara dapat membuatnya terdengar hingga berkilo-kilometer. Setiap orang yang datang sholat ke masjid akan mengalir pahalanya kepada muadzin. Begitupun dengan seorang imam atau qori, setiap yang mendengar bacaannya akan menjadi pahala baginya. Juga seorang penceramah, setiap yang mendengar ceramahnya akan menjadi pahala baginya. Jemaah di dalam masjid jumlahnya hanya terbatas, tapi di luar masjid ada berapa ratus orang yang mendengar, bahkan berapa ribu. Apalagi jika Allah turunkan hidayah pada mereka yang mendengarkan. Masya Allah, berapa pahala yang mereka peroleh. Maka para muadzin, imam dan qori, keraskanlah suara Anda dan perindahlah bacaan Anda. Semakin jauh jangkauan suara Anda, semakin banyak orang sholat ke masjid, semakin besar pula pahala yang Anda peroleh. Kepada para penceramah dan khatib, keraskanlah suara Anda dan sampaikanlah ceramah yang semenarik mungkin. Mudah-mudahan Allah jadikan setiap yang mendengar suara Anda mendapatkan hidayahnya. 2. Internet. Sesungguhnya manusia merugi, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Demi Allah, apabila Allah memberikan hidayah kepada seorang laki-laki dengan perantaraan usahamu, maka hal itu lebih baik daripada engkau memiliki unta-unta merah. Internet bisa kita gunakan untuk beramal baik, membuat konten-konten bermuatan Islam, baik itu berupa tulisan, foto, video, atau aplikasi, bahkan game sekalipun yang mengajak kepada kebaikan adalah contoh amal baik yang bisa kita lakukan. Lalu konten-konten itu dipost ke media sosial. Kita hanya membuatnya sekali, tapi setelah masuk ke media sosial, orang-orang akan bisa melihatnya di HP masing-masing. Setiap orang yang membuka WhatsApp-nya, Facebook-nya, Instagram-nya, YouTube-nya, lalu ia melihat postingan kita, kemudian turun hidayah Allah kepadanya, sehingga tergerak ia melakukan kebaikan, maka secara otomatis pahalanya akan mengalir kepada kita. Itu baru satu orang. Bagaimana jika postingan itu terus tersebar? Bagaimana jika yang melihat sampai 10 orang, 20, 50, 100, 1000, 100.000, bahkan sampai jutaan orang?
berapa pahala yang dihasilkan? 1 pahala membuat kontennya, 2 pahala menyebar kebaikan, 3 pahala yang mengalir jika orang-orang mengamalkannya. Lalu kalikan dengan jumlah orang yang melihat postingan kita. Masya Allah, tidak mampu kita menghitungnya. Hanya Allah yang mampu menghitungnya tanpa kerepotan sedikit pun. Maka kawan-kawan sekalian, mari jadikan HP dan komputer kita sebagai sarana menyebar manfaat. Buatlah konten Islami yang semenarik mungkin, lalu share ke media sosial. Jika tidak mampu, bagikanlah konten-konten bermanfaat yang kita temukan di medsos, setidaknya ke grup WA dan status WA kita. Mudah-mudahan Allah jadikan setiap orang yang membaca, melihat, atau menonton konten yang kita sebarkan mendapatkan hidayahnya. Tiga, kendaraan. Barang siapa memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan mudahkan pula urusannya di dunia dan di akhirat. Kendaraan bisa kita gunakan untuk beramal baik. Contohnya sepeda motor. Joknya muat lebih dari 1 orang, bukan? Dengan motor kita bisa menumpangkan saudara kita yang ingin pergi ke masjid atau ke pengajian. Insya Allah akan mengalir pahalanya kepada kita. Bagaimana jika hal ini terjadi rutin? Apalagi jika kendaraan kita adalah mobil. Kita bisa angkut 5 hingga 7 orang teman kita untuk ikut kajian atau pergi sholat Jumat. Atau kita bisa bawa anggota keluarga kita untuk menghadiri tabligh akbar. Dengan mengajak mereka dan pergi menggunakan mobil kita, insya Allah setiap ibadah yang mereka lakukan nantinya di lokasi akan mengalir pahalanya kepada kita. Sebab kita telah menjadi jalan bagi mereka untuk melakukan amal soleh. Bayangkan kalau kendaraan kita lebih besar, bus misalnya, ada bahkan yang muat sampai 50 orang lebih. Kita gunakan untuk membawa jemaah masjid ikut tabligh akbar Ustadz Abdul Somad misalnya. Masya Allah, berapa pahala yang kita peroleh. Atau kalau kita punya mobil pick up atau truk bak terbuka misalnya. Yang penting terjamin keamanannya ya. Mudah-mudahan sebagaimana ia membawa kita ke masjid, ia bawa pula kita ke surganya kelak. Itulah beberapa kecanggihan di zaman ini yang tidak pernah dirasakan oleh orang-orang terdahulu. Pada dasarnya, teknologi itu adalah alat. Dan yang namanya alat, jika tidak digunakan untuk yang baik, pasti untuk yang buruk. Itu saja. Dengan menggunakannya untuk yang baik, kita akan memperoleh pahala lebih besar daripada tidak menggunakannya. Sebab dengan alat-alat ini, lebih banyak orang yang terkena dampak kebaikan. Inilah makna Islam sebagai rahmatan lil alamin, yakni rahmat bagi seluruh alam di sepanjang zaman. Islam selalu cocok, selalu relevan dengan zaman apapun. Namun ketahuilah kawan-kawan, sesungguhnya kita tidak akan pernah bisa menandingi jumlah pahala para sahabat. Sebab dari dakwah mereka lah Islam bisa sampai ke kita. Maka otomatis, setiap amal yang kita lakukan seumur hidup, pahalanya akan terus mengalir kepada mereka. Sekalipun saat ini mereka sudah berada di alam baka. Semoga Allah kumpulkan kita bersama mereka di yaumil kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, like, komen, dan share pada kawan-kawan yang lain. Mari berbagi pengetahuan Islam dan mari berbagi kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.